Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat luar biasa. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, kita ini sudah memasuki bulan kedua dengan lokakarya kedua. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, pada lokakarya kedua ini kita akan belajar tentang visi untuk lingkungan belajar. Sebelumnya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan di dalam hati kita masing-masing dengan Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar, kita lihat kesepakatan kelas kita belajar dulu. Yang pertama, masuk tepat waktu. Yang kedua, jika bertanya harus resign. Kemudian kamera tetap dibuka selama pembelajaran. Kemudian aktif memberi pendapat di kolom chat atau di Padlet. Kemudian jika tidak berbicara, mikrofonnya di-off-kan. Kemudian kita saling menghargai saat berdiskusi. Bagaimana Bapak Ibu, setuju dengan kesepakatan belajar kita hari ini? Setuju. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Pada lokakarya kedua ini, visi untuk lingkungan belajar, kita akan melihat tujuannya dulu. Tujuan yang pertama di sini adalah Bapak Ibu mendapat pemahaman awal sebelum membuat keyakinan kelas. Di mana sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu harus tahu pemahaman awal apa-apa saja yang harus kita lakukan dan tujuan apa yang akan dicapai nanti sebelum kita membuat kesepakatan kelas. Seterusnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah keyakinan kelas untuk salah satu bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas itu adalah upaya kita sebagai seorang guru untuk membuat budaya positif di sekolah. Begitu juga nanti Bapak Ibu saat berada di sekolah Bapak Ibu harus menggunakan keyakinan kelas ini sebagai bentuk upaya untuk membangun budaya positif pada sekolah Bapak Ibu nantinya, di sekolah masing-masing tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian kita nanti bagaimana cara Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, apa yang tujuan dari Bapak Ibu yang harapkan dari membuat keyakinan kelas ini? Kemudian setelah Bapak membuat keyakinan kelas ini, contoh disiplin positif apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin nanti sebelumnya kita telah mempelajari pada modul 1 lokakarya 1 kemarin di modul 1.4 tentang penerapan disiplin positif. Pada lokakarya kedua ini kita akan belajar tentang salah satu materinya adalah membuat keyakinan kelas yang berhubungan dengan modul 1.4 yang bulan yang lalu. Jadi pada keyakinan kelas ini kita dapat dari positif aksi nyata yang pada modul 1 kita dapat membuat keyakinan kelas pada lokakarya kedua ini sehingga Bapak Ibu nanti mempunyai pemahaman awal apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait dengan membuat keyakinan kelas. Saya lanjut. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sama? Betul atau salah? Ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh raisen kalau ada yang ingin menjawab. Ya, saya Ibu. Ya, silakan Pak Edi. Ini salah karena keyakinan dan peraturan itu jelas berbeda. Ibaratnya seperti mengikat dan terlepas. Yang satunya peraturan itu bersifat mengikat atau mengekang, sedangkan keyakinan itu bersifat fleksibel, melepas. Jadi apapun keyakinan kita terima. Silakan Ibu. Mungkin ada Bapak yang lain atau Ibu, bagaimana?
tentang dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau Ya, Bu. Pak Edi keyakinan kelasnya salah. Kalau ini peraturan kelasnya bagaimana? Ya Bu, Bu Salimah. Ya. Ini saya sudah rasakan juga. Menurut saya yang Ya. pernyataan nomor 1 itu salah karena keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah tidak sama. Karena keyakinan itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan peraturan itu bisa diatur oleh satu pihak. Kemudian begitu dari saya. Untuk yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang atau prinsip universal itu betul, karena keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang memang diyakini oleh masyarakat luas. Jadi nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang tidak ada bantahan. Kalau kita bilang menghormati, semua kita harus menghormati. Seperti itu dari saya. Iya, betul sekali, Pak Edi juga betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu dan peraturan kelas adalah hal yang sama, berarti itu jawabannya salah. Karena kenapa? Karena kalau keyakinan kelas ini lebih kepada peraturan kelas. Tapi kalau nomor 2, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebijakan dan prinsip universal, benar. Mengapa? Karena di sini lebih pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang dilakukan oleh siswa. Bukan peraturan. Kalau ini nilai, kalau di atas peraturan. Baik, terima kasih. Keren dari Pak Edi dan Pak Safar. Kita lanjut. Kemudian saya mempunyai 2 pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat atau Bapak Ibu bisa juga share screen dari soal ini. Soal yang pertama, apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Yang nomor 2, contoh disiplin positif yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing, contohnya apa? Pada aksi nyata disiplin positif pada modul 1.4. Ini modul lokakarya kedua. Ini sangat berhubungan dengan modul 1.4 aksi nyata tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pada keyakinan kelas ini sudah ada bayangan apa yang sudah aksi nyata Bapak Ibu lakukan pada modul 1.4 tentang keyakinan kelas di lokakarya ini. Mungkin Bapak Ibu bisa share atau saya share Padlet-nya boleh juga. Ini mungkin ini Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Linknya Ibu. Oh, linknya ya. Iya. Atau gini juga Bu, boleh Ibu tulis di kolom chat aja boleh juga. Iya, saya udah tulis di kolom chat. Baik, berpihak pada murid, bagus. Kemudian ada yang lain? Pak Safar, kesepakatan bersama, keren. Kemudian ada dari Bapak yang lain? Ada Bapak yang lain? Pak Edi, kemampuan awal, boleh. Baik, kalau lain ada? Bapak Ibu yang lain ada? Berarti kita hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama kita membuat kesepakatan dengan siswa dulu.
Kemudian apa yang kita sepakati dengan siswa, siswa melaksanakan. Kemudian apa yang kita tulis, apa yang kita sepakati dengan siswa harus tertulis dalam bentuk poster atau memang ditempel di karton, ditempel di dinding kelas supaya semua siswa melihat keyakinan-keyakinan kelas yang mereka usulkan. Kemudian dari keyakinan-keyakinan kelas yang mereka usulkan, kita dapat memilih dan memilah keyakinan yang terpenting dulu yang arahnya ke arah positif, mengarah ke perbuatan siswa ke arah positif, ke arah yang lebih baik lagi, yang berpihak pada dirinya sendiri, bukan berpihak kepada sekolah atau gurunya. Mungkin seperti itu. Baik, saya sambung share screen-nya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Halo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang kita membuat keyakinan kelas? Saya Ibu. Boleh Pak Edi, silakan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, apa perlu yang namanya pemaksaan Ibu atau bagaimana? Baik. Dalam kita menyepakati kesepakatan kelas bersama siswa kita tidak boleh memaksa. Kita harus berdiskusi, bermusyawarah dengan siswa kita tentang hal-hal yang akan kita lakukan bersama yang mengarahkan siswa untuk berbuat ke arah disiplin positif. Misalnya kita salah satu keyakinan kelas yang kita buat, hadir ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu, kemudian keluar masuk kelas harus ada permisi. Mungkin dari kegiatan kesepakatan kelas yang kita buat ini mengarahkan siswa ke arah yang lebih positif, sehingga pada saat dia ingin melakukan perbuatan, misalnya membuat tugas tidak tepat waktu, berarti dia sudah melanggar. Kemudian begitu juga pada saat dia memakai lengkap seragam sekolah, berarti dia sudah melanggar salah satu keyakinan kelas. Mungkin di sini juga kita sebagai guru tidak perlu konsekuensi kita untuk memberi restitusi atau hukuman, tetapi alangkah baiknya kita beri restitusi kepada si anak. Misalnya kalau ada anak yang melanggar, kita beri arahan, nak, kalau apa yang kamu lakukan ini belum baik, alangkah baiknya begini-begini. Mungkin seperti itu. Gimana Pak Edi? Mantap Bu. Baik, untuk hari ini dari pembelajaran kita hari ini dalam Lokakarya 2 dapat kita ambil kesimpulan yang mana kita sebagai seorang guru, Bapak sebagai seorang guru, calon guru penggerak nantinya sangat perlu membuat keyakinan kelas untuk memberikan kesempatan ke semua murid untuk dapat berpendapat tentang peraturan yang disepakati. Karena saat mencatat semua kesepakatan di papan tulis atau di kertas, siswa membuat yakin tentang prosedur atau kriteria apa yang harus dikerjakan. Jadi harus nampak. Kemudian kesimpulan lagi, keyakinan kelas perlu dilakukan Bapak Ibu nanti waktu pulang ke sekolah masing-masing, Bapak Ibu CGP, di mana seseorang yang membuat keyakinan itu sangatlah penting tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, di mana keyakinan ini disepakati dan dijalankan akan lebih bermakna pada anak daripada mendengarkan peraturan-peraturan yang kita kita omong melalui mulut. Tapi alangkah baiknya kita tulis begini, anak akan lebih mengikutinya. Mungkin ini kesimpulan kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran Lokakarya kedua ini saya ingin refleksi dari dua orang Bapak Ibu tentang apa yang sudah Ibu pelajari hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Coba dua orang bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu Linda, silakan. Ya,
saya terima kasih atas waktunya. Mungkin pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah sangat menyenangkan karena kita dalam arti kata sebelum kita melakukan sesuatu mungkin kita perlu membuat keyakinan dulu supaya karena tujuan daripada keyakinan kelas adalah supaya terciptanya lokal yang aman dan nyaman dalam belajar. Mungkin sekian, Bu. Iya. Ya, mungkin satu lagi dari Pak Safar, silakan. Terima kasih Bu Linda. Ya, dari saya bahwa pengalaman belajar saya hari ini adalah saya tahu bagaimana cara menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas dan apa itu keyakinan kelas sebenarnya. Rupanya keyakinan kelas adalah sangat berbeda dengan peraturan kelas, dan ini berdampak pada membentuk disiplin yang positif pada siswa di kelas. Ya, terima kasih keren Pak Safar atas ini masukannya. Baik Bapak Ibu, waktu juga yang telah memisahkan kita. Jadi saya ingin membuat rancangan program ke depan. Nanti Bapak Ibu setelah Loka Karya ini sudah tahu pemahaman cara membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu membuat rancangan program ke depan tentang rancangan kelas, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan membuat keyakinan kelas ini. Mungkin nanti pada pendampingan atau loka berikutnya kita akan melihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Jadi sebelum kita tutup, kita baca Fatihah sekali di hati kita masing-masing. Baik, berdoanya selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti loka ini. Semangat terus. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.